Baik, bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA Fisika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari-hari kalian selalu diberkahi dan diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Untuk mata pelajaran fisika hari ini kita akan membahas tentang gerak benda, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas yang namanya bergerak. Jadi salah satu ciri dari benda atau makhluk hidup nanti adalah bergerak. Nah, jadi kita harus bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bergerak, bisa berjalan-jalan, bisa mengambil barang yang kita butuhkan, disuruh orang tua kita berjalan, kemudian menggunakan kaki kita untuk berlari, melangkah untuk menuju kebaikan. Oke. Di sini ada gambar. Ada gambar sebuah mobil, kemudian ada pandulum dan juga ada seorang kakek di sini. Ini dalam kondisi diam. Oke. Di sini kita akan bahas apa sih gerak itu? Kan gitu ya. Apa sih gerak itu? Kita selama ini sudah mengalami setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mengalami yang namanya gerakan. Oke. Ini ada sebuah animasi. Saya klik aja di sini. Nah, ini pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian seorang kakek lagi jalan di tempat karena beliaunya sudah sepuh, jadi jalannya agak lambat. Dan mobil ini dalam posisi diam. Dia ada di posisi A awal, kemudian di sini ada posisi B akhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mobil sudah bergerak dari A ke B. Kita ulangi lagi. Oke, dari A ke B. Ini dikatakan bergerak dari A ke posisi B, dari posisi awal ke posisi akhir. Ini bergerak. Bagaimana dengan seorang kakek ini? Kita klik aja dulu di sini. Misalkan, nah ini kakek sudah berjalan karena tadi sudah pemanasan, maka dia bergerak juga. Jadi bergerak. Jadi semuanya bergerak, meninggalkan posisi awalnya. Kan itu gerakan dari mobil, gerakan dari pendulum, kemudian gerakan dari seorang kakek. Oke. Nah, kalau begitu definisi gerak adalah perubahan posisi, perubahan kedudukan. Saya ulangi, perubahan posisi atau perubahan kedudukan tempat suatu benda. Perhatikan di sini. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan gerak adalah perubahan posisi. Yang awalnya perubahan dari awal di sini, dari A, maka mobil menuju B. Ini sudah mengalami perubahan posisi. Jadi saya ulangi, untuk gerak adalah perubahan posisi atau perubahan tempat kedudukan suatu benda dari titik awal. Nah, perhatikan gerak mobil ini. Mobil awal mulanya berada di A, posisi di A. Kemudian dia berakhir di B. Maka mobil sudah mengalami gerakan. Artinya apa? Dia posisinya berubah, sehingga mobil dikatakan bergerak. Kita lanjut ke seorang kakek. Nah, kakek awal mulanya ada di atas, kemudian dia jalan ke bawah, maka kakek sudah melakukan gerakan, berubah posisinya. Oke, itu yang dimaksud dengan gerakan. Jadi saya ulangi lagi, definisi gerakan atau gerak adalah perubahan posisi atau perubahan tempat kedudukan suatu benda dari titik awal. Oke, itu untuk definisi dari gerak benda.
Silakan disimak ya nanti ya. Oke, lanjut. Nah, setiap benda yang bergerak akan menempuh jarak tertentu dan mengalami perpindahan. Oke, saya ulangi lagi sini. Jadi ketika benda itu sudah bergerak, maka dia akan menempuh jarak. Akan menempuh jarak. Ada jarak di sini, misalkan jarak A ke jarak B. Dan juga ada istilah perpindahan, berpindah. Jadi yang kalau dikatakan bergerak, maka posisinya berpindah. Jadi dari A ke B. Kalau seorang kakek, dari atas ke bawah. Ini ada perubahan posisi atau perpindahan namanya. Perpindahan. Oke, lanjut. Nah, jadi saya ulangi, setiap benda yang bergerak maka akan menempuh jarak tertentu dan mengalami perpindahan. Oke, kita bahas yang pertama adalah jarak. Perhatikan, saya punya ilustrasi ini, sebuah mobil dari posisi awal A, nanti melewati posisi B, kemudian berakhir di posisi C. Kita coba ini. Oke, mobilnya sudah bergerak. Ya, kemudian dia berhenti di C. Nah, pertanyaannya adalah, berapa jarak yang ditempuh mobil? Kan gitu ya. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil? Saya ulang lagi. Jadi mula-mula ada posisi mobil di A, kemudian dia akan melewati posisi B, kemudian dia berakhir di posisi C. Maka berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Kita lihat. Oke. Jadi mobilnya bergerak melewati B, kemudian berakhir di C. Oke. Maka definisi dari jarak adalah, nah, jadi jarak yang ditempuh mobil atau panjang lintasan AC dari A ke C adalah sama dengan panjang AB, ya, panjang AB yang garis merah ini panjang AB ditambah panjang BC. Ini jarak yang sudah ditempuh oleh mobil. Oke, kita ulangi lagi. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah panjang AB. Nah, dia melalui titik B, kemudian tambah panjang BC. Itu jarak yang telah ditempuh oleh mobil. Jadi nanti kalau misalkan contohnya begini, kalian berangkat dari sekolah dari rumah ke sekolah, maka jarak yang ditempuh kalian adalah berarti semua jalan yang telah dilalui kalian. Sekarang kalau jalannya lurus berarti jaraknya garis lurus kan gitu. Itu contohnya. Jadi kalian bisa menghitung sendiri berapa jarak rumah kalian ke sekolah. Nah, kalau di sini di gambar ilustrasi ini, gambar animasi ini, maka panjang jarak yang sudah ditempuh mobil adalah merupakan panjang lintasan AC dari A ke C, yaitu apa saja? Panjang AB ditambah panjang BC. Ini jarak yang sudah ditempuh oleh mobil. Oke, lanjut. Sekarang berbicara perpindahan. Nah, sebelumnya untuk definisi jarak adalah atau pengertian dari jarak adalah panjang semua lintasan, panjang seluruh lintasan yang sudah ditempuh oleh benda, ya, saya ulangi. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Jadi tidak usah lihat arahnya, kanan kiri tidak usah. Itu jaraknya, jarak namanya. Jadi saya ulangi, untuk definisi jarak atau pengertian dari jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda, ya, tanpa memperhatikan arahnya. Jadi panjang AB ditambah panjang BC. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh oleh mobil. Lanjut. Oke, sekarang perpindahan. Nah, tadi sudah dikatakan setiap benda yang bergerak pasti memiliki jarak tertentu dan pasti berpindah. Oke, ini misalkan ini anggap ini satu mobil ya, satu mobil karena
ini tidak bisa diedit. Oke, saya punya satu mobil ini, mobil biru. Dia arahnya, ini perhatikan, ini ada arah panahnya. Arah panahnya ini ke kanan, ke kanan. Kemudian dan juga dia arah ke kiri. Oke, perhatikan di sini. Ini mobilnya bergerak ya dari A. Oh, ini seharusnya ada B nih. Ini di sini ada titik B. Kemudian dilanjut, kemudian dari. Nah, perhatikan arahnya yang asal mulanya dari A ke B, kemudian dari B ke C. Ini dilanjutkan. Oke, saya ulangi. Saya ulangi lagi, dari gerakan mobil dari A ya berhenti di B, dilanjutkan dengan dari B ke titik C. Perhatikan arah panahnya ini ya, perhatikan arah panahnya. Perhatikan arah panahnya ini. Di sini ada arah panah dari A ke B, ada arah panah ke kanan, ada arahnya. Kemudian dari B ke C juga ada arah panahnya. Nah, berapakah perpindahan mobil? Beda dengan tadi yang pertama. Kalau jarak adalah panjang seluruh lintasan. Ya, panjang seluruh lintasan. Panjang dari A sampai C. Maka kalau perpindahan itu adalah bukan lagi A B ditambah C, bukan, ya, bukan. Jadi di sini maka untuk perpindahan mobil itu ini merupakan garis AC-nya adalah jarak ini, jarak dari A ke C, bukan lagi AB ditambah BC. Nah, perhatikan, jadi perpindahan mobil di sini adalah panjang AB dikurangi panjang BC. Itu. Jadi saya ulangi, perpindahan mobil adalah panjang AB dikurangi panjang BC. Kenapa kok ada pengurangan? Karena arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan, satunya ke kiri. Yang garis biru ke kanan, maka kemudian yang garis BC ini ke kiri sehingga berlawanan. Maka di sini dikatakan bahwasanya untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Saya ulangi, perpindahan adalah perubahan posisi benda yang memperhatikan posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Jadi melihat arahnya, ya, melihat arahnya. Jadi kalau arahnya ke kanan, yang satu kemudian berbelok misalkan ke kiri, maka di sini ada pengurangan. Jadi perpindahannya adalah bukan lagi penjumlahan tapi pengurangan. Ini. Jadi perpindahan adalah garis yang ungu ini. Panjang garis AC adalah panjang garis yang ungu merupakan perpindahan mobil. Oke, saya ulangi lagi. Untuk perpindahan adalah perubahan posisi benda dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Di mana posisi awalnya? Di A. Oke, ada di A. Ada di A. Kemudian, di mana posisi akhirnya? Posisi akhirnya ini ada di C. Maka perpindahannya adalah panjang garis yang ungu ini. Jadi panjang AB dikurangi panjang BC. Oke, lanjut. Ini ada contoh soal misalkan. Nah, ini contoh soal. Ini untuk jarak. Perhatikan. Ada sebuah bola ini akan melintasi sebuah lantai datar dan lantai miring. Lantai datar. Nah, panjang yang datar ini adalah misalkan panjang AB adalah 70 cm. Kemudian panjang BC adalah 60 cm. Berapakah jarak yang akan ditempuh oleh bola tersebut? Maka jarak yang ditempuh bola adalah panjang AB, jadi panjang AB ditambah panjang BC. Jadi saya ulangi,
jarak yang ditempuh bola adalah panjang AB ditambah panjang BC. Berapa? 70 cm untuk AB, untuk BC adalah 60 cm. Jadi sama dengan 130 cm. Ini jarak yang ditempuh oleh bola. Jadi penjumlahan biasa. Lanjut. Berikutnya. Nah, kalau tadi ada yang datar kemudian miring. Nah, sekarang datar semua. Perhatikan. Ini bola dari A ke B kemudian ke C. Perhatikan. Jadi arahnya menggelinding dari A ke B dengan jarak 150 cm. Kemudian dia berbelok arah ke C sejauh 90 cm. Nah, berapakah perpindahannya? Nah, gitu. Berapakah perpindahannya? Tadi kalau jarak kita tinggal menjumlahkan saja panjang AB ditambah panjang BC. Ini kalau jarak, ya, kalau jarak. Panjang AB tambah panjang BC. Kenapa? Karena tanpa memperhitungkan arahnya, tanpa memperhatikan arahnya. Nah, sedangkan untuk perpindahan adalah perhatikan. Di sini ada arah panah. Yang pertama untuk AB ini arahnya ke kanan. Kemudian berbelok ke kiri, ke C. Nah, jadi perpindahannya adalah panjang garis AC. Bukan lagi ini semuanya, bukan lagi penjumlahan ini. Tapi panjang garis AC itu adalah sama dengan panjang AB dikurangi panjang BC. Jadi itu berapa? 150 cm dikurangi 90 cm sama dengan 60 cm. Jadi perpindahannya ini untuk bola adalah jarak dari A ke C sama dengan 60 cm. Perhatikan, hati-hati ya, hati-hati untuk perpindahan, memperhatikan arahnya. Ini ada arah ke kanan, kemudian dia berbelok ke kiri. Maka berlawanan arah sehingga ada pengurangan. Jadi 150 dikurangi 90 cm sama dengan 60 cm. Oke, itu perbedaan jarak dan perpindahan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas kalian adalah, perhatikan ada pertanyaan di sini. Jadi, untuk tugasnya adalah nomor 1, apa definisi dari gerak? Saya ulangi, apa definisi dari gerak? Ya, apa definisi dari gerak? Yang kedua, apa definisi dari jarak? Apa definisi dari jarak? Yang ketiga, apa definisi dari perpindahan? Saya ulang lagi, yang nomor 3, apa definisi dari perpindahan? Oke, yang nomor 4, ini ada soal cerita, misalkan si Ani siswa Abul Abbas berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah. Sebelum nyampe di sekolah, Ani mampir di sebuah toko untuk membeli pulpen. Saya ulang lagi, Ani seorang siswa Abul Abbas berangkat ke sekolah. Tapi sebelum berangkat ke sekolah, dia berhenti dulu di sebuah toko untuk membeli pulpen. Nah, jarak dari rumah Ani ke toko itu adalah 100 meter. Jarak rumah Ani ke toko adalah 100 meter. Kemudian, setelah bolpen sudah dibeli, maka Ani melanjutkan ke sekolah.
dari toko ke sekolah. Jadi setelah pulpennya sudah dibeli, maka Ani melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Jarak dari toko ke sekolah adalah 200 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh Ani dari rumah ke sekolah? Itu soal nomor 4. Ya, perhatikan baik-baik. Soal nomor 5. Masih soal cerita. Seorang pelari jarak jauh menempuh lintasan dari utara ke selatan sejauh 200 meter. Jadi, atlet lari jauh berlari dari utara ke selatan dengan panjang lintasannya 200 meter. Kemudian, dia berbalik arah ke utara sejauh 10,5 meter. 10,5 meter. Saya ulangi lagi. Seorang atlet lari jauh berlari ya dari utara ke selatan dengan panjang lintasannya 200 meter. Kemudian belok arah ya ke utara sejauh 10,5 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah perpindahan pelari tersebut? Berapakah perpindahan pelari tersebut? Oke, itu saja untuk tugasnya. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Tulis yang rapi. Nanti Bapak akan ngecek. Oke, mudah-mudahan hari-hari kalian selalu diberkati oleh Allah. Dan doa saya adalah semoga besok kalian sukses semua. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.